Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novel Abdur Firdaus dari kelas 12 IPA 4. Di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan modul agama. Nah, bab pertama adalah memahami makna hari akhir. Kebenaran informasi tentang terjadinya hari akhir atau hari kiamat dapat dikaji secara mendalam melalui aktivitas penelitian ilmiah dalam kitab suci Al-Quran dan Al-Hadis, serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang pertama, pengertian beriman kepada hari akhir. Secara bahasa, hari akhir disebut Yaumuddin atau hari pembalasan. Sebagaimana dijelaskan dalam surah Al-Fatihah ayat 4, hari akhir juga disebut Yaumul Kiamat, yaitu hari penegakan hukum Allah Subhanahu wa taala yang seadil-adilnya. Yaum berarti hari, kiamat berarti penegakan hukum. Sedangkan menurut istilah, hari akhir adalah hari di mana mulai hancurnya alam semesta berikut isinya dan berakhirnya kehidupan semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah hukum beriman kepada hari akhir. Beriman kepada hari akhir merupakan salah satu rukun iman yang keenam dalam Islam. Iman kepada hari akhir hukumnya wajib dan fardu ain. Artinya setiap pribadi muslim dan muslimah wajib percaya dan yakin seyakin-yakinnya bahwa hari akhir itu ada dan benar-benar akan terjadi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab, dan nabi-nabi." Yang ketiga adalah hari akhir dalam pandangan Islam. Secara garis besar, hari akhir atau hari kiamat dibagi menjadi dua, yaitu kiamat sugro dan kiamat kubro. Kiamat Sugro artinya kecil atau sebagian. Jadi kiamat sugro adalah kiamat kecil, yaitu peristiwa datangnya kematian dan kehancuran bagi makhluk baik secara individu, kelompok atau lokal. Misalnya kecelakaan, bencana alam, wabah penyakit, sakit, dan kematian. Sebelum terjadinya hari kiamat, mereka yang telah mati mengalami proses awal kehidupan akhirat yang disebut alam barzah. Barzah adalah alam yang menjadi batas antara alam dunia dan alam akhirat. Pada masa itu, ruh manusia telah menyadari akan kebenaran janji Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kepada mereka yang jahat sudah diperlihatkan neraka dan siksa. Secara bahasa, barzah berarti tanah genting atau bagian sempit yang menghubungkan dua bagian besar. Bagian sempit yang dimaksud dalam alam barzah adalah alam kubur. Dua bagian besar berarti dua alam besar, yaitu alam dunia dan alam akhirat. Jadi alam barzah adalah alam kubur yang sempit yang menjadi pemisah antara alam dunia dan alam akhirat. Dengan kata lain, alam barzah adalah tempat antara maut dan kebangkitan. Allah berfirman dalam QS Al-Mu'minun ayat 100. Nah, selanjutnya kita akan membahas fitnah kubur. Fitnah berarti ujian, yaitu beragam pertanyaan yang diajukan kepada orang yang meninggal tentang Tuhannya, agamanya, nabinya, imannya, dan kiblatnya. Fitnah kubur ini diberikan kepada muslim maupun non-muslim. Jika muslim taat, maka dapat menjawab semua pertanyaan dengan baik, dan jika muslim itu memiliki banyak dosa, maka pertanyaan itu tidak dapat dijawab dengan baik dan benar. Sedangkan non-muslim maka tidak dapat menjawab sama sekali. Selanjutnya adalah siksa dan nikmat kubur. Ketika seseorang di dalam kuburnya dapat menjawab berbagai pertanyaan dari malaikat Mungkar dan Nakir dengan baik dan benar, maka baginya nikmat kubur sampai datang hari kiamat. Dan jika tidak dapat menjawab dengan baik dan benar, maka baginya siksa kubur. Siksa kubur ini diperuntukkan bagi orang-orang yang halim, munafik, dan fasik, walaupun muslim. Kafir dan musyrik, kiamat sugro ini sebenarnya telah tampak tanda-tandanya sejak lama. Di antaranya, yang pertama, diutusnya Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi akhir zaman, terbelahnya bulan pada masa Nabi Muhammad SAW, wafatnya Nabi Muhammad SAW, penakluk Baitul Maqdis, wabah penyakit taun, melimpahnya harta sehingga tidak ada yang menerima sedekah, munculnya banyak fitnah, urusan dipegang oleh orang yang bukan ahlinya,
urusan dipegang oleh orang yang bukan ahlinya, oke. Diangkatnya atau hilangnya ilmu, tersebarnya kebodohan, diminumnya khamar, dan merajalelanya perzinahan. Orang miskin mendadak kaya raya, merebaknya riba, bermegah-megahan masjid, kebodohan, zina, khamar, dan dominasi wanita. Penegak hukum membela kedaliman, munculnya kaum Khawarij, kasus pembunuhan merajalela, sungai Efrat menjadi emas, banyak wanita karir. Kita akan membahas tentang kiamat kubro. Kubro berarti besar atau dahsyat. Kiamat kubro berarti peristiwa berakhirnya seluruh kehidupan makhluk dan hancur leburnya alam semesta secara total dan serentak. Proses terjadinya hari kiamat tersebut dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam banyak ayat. Di antaranya dalam surat Al-Takwir ayat 1 sampai 3. Yang dimana apabila matahari digulung dan apabila bintang-bintang berjatuhan dan apabila gunung-gunung dihancurkan. Sebelum kiamat kubro benar-benar terjadi, maka sebelumnya ada tanda-tandanya sebagai berikut. Asap. Yang pertama adalah asap, yang kedua adalah dajjal, 3 binatang melata yang dapat berbicara dengan manusia. Yang keempat, terbitnya matahari dari barat. Setelah itu berimannya seseorang tidak berguna jika sebelumnya ia belum beriman, amal solehnya pun sia-sia. Turunnya Isa bin Maryam, Yajuj dan Majuj, 3 gempa di timur barat dan jazirah Arab, api yang keluar dari ada yang menggiring manusia ke mahsyar. Aden yang menggiring manusia ke mahsyar. Nah, selanjutnya adalah bukti indrawi terjadinya hari akhir. Imam At-Tabari dan Ibnu Katsir berpendapat bahwa telah diperlihatkan peristiwa-peristiwa yang menakjubkan di dunia sebagaimana berikut ini. Peristiwa pembunuhan yang dipermasalahkan oleh Bani Israel akan dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala hanya dengan perantara daging sapi yang dipukulkan ke tubuh orang yang terbunuh. Peristiwa Nabi Ibrahim dan burung-burung yang dicincangnya kemudian diletakkan di tiap-tiap bagian di atas bukit. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Panggillah, niscaya mereka datang kepadamu dengan segera." Kedua informasi di atas memang dijelaskan oleh Al-Quran, tetapi bukan merupakan berita langsung bahwa hari akhir akan datang, melainkan informasi historis tentang peristiwa yang pernah terjadi dan menjadi bukti secara indrawi bahwa kiamat pasti datang. Yang selanjutnya adalah hari akhir menurut ilmu pengetahuan. Nah, menurut teori geologi, bumi terjadi dari gas yang berputar. Setelah diam, gas itu menjadi dingin, maka gas yang berat mengendap di bawah, yang ringan berada di atas, melalui proses evolusi yang lama sekali. Gas bagian luar mengeras menjadi batu, kerikil, pasir, dan sebagainya, sedangkan bagian tengah masih panas. Zat panas bercampur lava, lahar, batu, dan pasir panas. Bumi beredar karena adanya daya tarik matahari terhadap bumi berkurang. Akibatnya bumi akan bergeser dari matahari sehingga putaran bumi semakin cepat dan akan mengalami nasib seperti meteor. Menurut teori fisika, letak matahari kira-kira 150 juta kilometer jauhnya dari bumi. Namun sinar matahari sampai ke bumi selama 8 menit 20 detik. Garis tengah matahari adalah 1,4 juta kilometer. Dan luas permukaannya adalah 616 kali 1010 km, sama dengan 622.160 km. Menurut ahli fisika, energi matahari dipancarkan ke angkasa dan sekitarnya 5,7 kali 10 2 juta kalori atau sama dengan 5.853,9 kalori per menit dan mampu menyala 50 miliar tahun dengan panas 15 juta derajat Celcius. Kalau suatu ketika matahari tidak muncul atau cahayanya redup karena tenaga dan sinarnya habis, maka tidak ada angin dan awan yang berakibat hujan tidak akan turun. Selanjutnya gunung-gunung akan meletus, ombak bergulung-gulung, air laut naik sehingga hancurlah bumi ini. Menurut teori astronomi, berdasarkan astronom Sir James bumi yang kita diami ini, begitu pula planet-planet lain dari tata surya beredar di angkasa mengelilingi matahari. Peredaran itu berjalan rapi tanpa terjadi benturan. Tiada lain hanyalah karena diatur dengan sempurna oleh Maha Pencipta. Sunatullah itu berupa daya tarik menarik antara bumi dengan matahari maupun dengan planet-planet lain dengan perimbangan yang serasi. Menurut teori ilmu alam, daya tarik menarik itu tidaklah selamanya utuh. Kian lama kian surut, akhirnya habis sama sekali. Maka dapat dibayangkan apa yang terjadi andai kata suatu saat keseimbangan daya tarik menarik itu telah tiada lagi.
maka bumi kita ini akan bertubrukan dengan planet-planet lain atau meluncur dengan kecepatan yang maha dahsyat menurut matahari. Kejadian itu dapat menjadikan semua yang ada di bumi ini akan hancur lebur sebagaimana dijelaskan dalam kitab suci Al-Quran. Nah, selanjutnya adalah ada teori komet, ada teori gravitasi, dan teori badai matahari. Nah, yang selanjutnya adalah nama-nama lain hari akhir. Hari akhir sebagaimana disebutkan Al-Quran dan hadis Nabi SAW memiliki nama-nama sebagai berikut. Yang pertama adalah Al-Qari'ah yang artinya adalah menggemparkan. Yang kedua adalah Al-Ghoshiyah yang artinya adalah peristiwa yang dahsyat, dan masih ada sekitar 24 nama lagi yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Nah, yang selanjutnya adalah periode hari akhir. Setelah alam semesta hancur secara total dan kehidupan semua makhluk berakhir, maka mulailah manusia menjalani tahapan kehidupan baru dan proses menuju alam baka. Tahapan tersebut dapat ditulis sebagai berikut, yaitu Yaumul Ba'ats. Secara bahasa adalah hari kebangkitan. Yang kedua adalah Yaumul Hasyr yang artinya berkumpul. Sedangkan Mahsyar berarti tempat. Berarti berkumpul. Berarti Yaumul Hasyr ini adalah artinya adalah hari berkumpul. Nah, yang selanjutnya adalah Yaumul Hisab, adalah hari ketika Allah memperlihatkan semua amal perbuatan di akhirat untuk dihisab atau dihitung atau diperhitungkan. Amal soleh, dosa besar dan kecil kita semua dihitung. Nah, selanjutnya adalah kekal di dalam surga. Mereka yang beriman dan berbuat baik, bahwa bagi mereka disediakan yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Setiap mereka diberi rezeki buah-buahan dalam surga-surga itu, mereka mengatakan, inilah yang pernah diberikan kepada kami dahulu. Mereka diberi buah-buahan yang serupa dan untuk mereka di dalamnya ada istri-istri yang suci dan mereka kekal di dalamnya. Surga itu kekal, orang yang telah masuk ke dalam surga akan kekal di dalamnya. Nama-nama surga dan penghuninya. Yang pertama adalah surga Firdaus, yang kedua adalah surga Aden, ketiga surga Naim, keempat surga Mawa, kelima surga Darussalam, keenam Darul Mukamah, ketujuh adalah surga Makamul Amin, yang kedelapan adalah surga Al-Qulb. Balasan perbuatan buruk dengan neraka. Yang pertama adalah neraka selama-lamanya bagi orang-orang kafir, orang-orang murtad, orang-orang yang menyesatkan manusia dari agama Allah, orang-orang munafik, kufur dan syirik, sombong dan mendustakan ayat-ayat Allah, dan lain-lain. Selanjutnya adalah muslim durhaka, masuk neraka lalu keluar dan masuk surga. Dalam hadis apabila penduduk jannah dan penduduk neraka telah masuk neraka, Allah akan berfirman, barang siapa di hatinya ada seberat biji sawi keimanan, keluarlah ia dari neraka. Maka mereka akan keluar dalam keadaan hangus dan menghitam legam. Kemudian mereka akan dilemparkan ke Nahrul Hayat, lalu mereka akan tumbuh seperti tumbuhan biji yang dibawa aliran air. Tidaklah kalian tahu bahwa biji tumbuh berwarna kuning dan meliuk? Demikian pula hadis berikut. Nama-nama neraka dan penghuninya. Yang pertama adalah neraka Huthamah, kedua Hawiyah, ketiga Jahanam, keempat Jahim, kelima Sakor, keenam Sa'ir, ketujuh Wa'il. Hakikat beriman kepada hari akhir. Beriman kepada hari akhir merupakan bagian dari rukun iman. Landasan utama menyerahkan diri untuk taat kepada Allah, memotivasi manusia untuk menghindari larangan Allah SWT. Hikmah beriman kepada hari akhir yaitu muncul rasa kebencian yang dalam kepada kemaksiatan dan kebejatan moral yang mengakibatkan murka Allah SWT di dunia dan akhirat dengan ancaman neraka. Menyejukkan dan menggembirakan hati orang-orang mukmin dengan segala kenikmatan. Senantiasa tertanam kecintaan, ketaatan kepada Allah. Senantiasa termotivasi untuk beramal baik dengan ikhlas. Senantiasa menghindari niat-niat yang buruk apalagi melakukannya. Menjauhkan diri dari asumsi-asumsi yang mengkiaskan apa yang ada di dunia ini dengan apa yang ada di akhirat. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.